Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada. Semoga senantiasa berada dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Pada kesempatan ini, perkenankan saya Ruben Madejanter Guterres SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-11, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk berbagi tentang tugas modul 1.1, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun hal yang sudah saya pelajari pada modul 1.1 antara lain, saya belajar tentang pendidikan dan pengajaran, tentang kodrat alam dan kodrat zaman, tentang pendidik sebagai penuntun, dalam hal ini sebagai pamong yang dianalogikan sebagai petani. Kemudian saya juga mempelajari tentang asas trikon, tentang anak sebagai pusat pembelajaran, dan tentang nilai luhur kearifan lokal yang sesuai dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu Guru hebat, adapun di dalam tugas koneksi antar materi ini, terdapat 3 pertanyaan penuntun sebagai refleksi dan pengetahuan serta pengalaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, hal ini terkait dengan apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya cenderung menyamaratakan kemampuan dan juga potensi anak. Kemudian saya juga memprioritaskan penuntasan materi pembelajaran dan menjadikan hasil penilaian kognitif sebagai pedoman utama, di samping keberhasilan belajar saya nilai hanya berdasarkan capaian SKM. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya cenderung mengabaikan kenyataan bahwa setiap anak memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda, sehingga menuntut pemenuhan kebutuhan yang juga berbeda dalam proses belajar. Begitu pula dengan perlakuan yang mesti disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya malah cenderung menyamaratakan potensi mereka dan menerapkan perlakuan yang sama kepada semua anak dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya juga cenderung mengejar target agar materi pembelajaran bisa selesai tepat waktu. Padahal anak belajar dengan kecepatan dan orbit yang berbeda-beda, dengan pemenuhan kebutuhan serta cara belajar yang juga beragam. Selain itu, proses pembelajaran tidak seharusnya hanya berupa transfer materi, tetapi masih banyak hal lain yang bisa dilakukan, misalnya pembentukan karakter dan juga budi pekerti. Sayangnya, saya malah cenderung tancap gas untuk lebih memprioritaskan penyelesaian materi. Selanjutnya pada bagian yang ketiga, sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya cenderung menganggap bahwa kemampuan anak diukur terutama dari hasil penilaian atau tes kognitif semata. Jika hasil tes baik dan tinggi, maka kemampuan anak juga baik dan tinggi. Parahnya, saya bahkan melabeli anak sebagai anak yang pandai maupun kurang pandai, sebatas dari hasil tes tersebut. Hal ini membuat saya mengabaikan potensi dan kemampuan lain yang ada dalam diri anak. Saya kurang memberikan variasi penilaian untuk mengetahui potensi dan kemampuan anak yang sesungguhnya. Sementara itu pada bagian keempat, sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya cenderung menganggap bahwa pencapaian belajar anak adalah lewat pencapaian SKM atau skor ketuntasan minimal. Imbasnya, saya menjadi kurang puas dan merasa gagal apabila ada anak didik saya yang nilainya tidak melebihi SKM atau bahkan kurang dari SKM. Padahal, keberhasilan anak tidak sesempit dan sepicik itu, tetapi saya yang masih memiliki pola pikir yang sempit tentang hakikat keberhasilan anak di dalam belajar. Bapak Ibu Guru hebat, selanjutnya pada bagian refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, khususnya tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Dalam hal ini saya mendapatkan beberapa perubahan dalam paradigma saya untuk menjadi pribadi dan juga penuntun yang lebih baik. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan belumlah tepat. Beranjak dari pengalaman dan juga pemahaman itu, kemudian saya melakukan refleksi dan juga beberapa tindak lanjut dalam rangka perbaikan diri dan juga pelayanan sebagai seorang penuntun yang baik.
Hal pertama yang saya lakukan adalah saya ingin memahami dan menghargai bahwa setiap anak memiliki potensi yang beragam sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, transfer materi mesti dibarengi dengan transfer nilai dan pembentukan karakter yang positif. Tidak mesti buru-buru menyelesaikan materi saja. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada kebutuhan anak dalam proses menuntun, agar anak berkembang sesuai dengan kodrat dan potensinya. Kemudian yang keempat, keberhasilan pendidikan adalah agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan juga sebagai anggota masyarakat. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar dan paham bahwa pendidik mesti menghargai keberagaman potensi dan memahami karakteristik anak. Pendidik mesti melakukan pembelajaran secara menyeluruh untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik anak serta mendukung optimalisasinya. Pendidik mesti menerapkan metode serta strategi pembelajaran yang bervariasi dan selaras dengan pemenuhan kebutuhan belajar anak yang beragam, agar mereka bisa berkembang optimal sesuai kodratnya. Pembelajaran berdiferensiasi juga bisa menjadi salah satu solusi yang baik. Selanjutnya, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jadi sadar dan paham bahwa pembelajaran bukan hanya sekadar transfer materi, namun mesti diimbangi dengan internalisasi nilai dan norma pada anak untuk menuntun mereka memiliki karakter yang positif dan budi pekerti yang luhur. Dalam hal ini memanusiakan manusia dalam diri anak. Kecepatan belajar anak yang berbeda-beda menuntut pendidik untuk tidak hanya berpusat pada penuntasan materi, melainkan mau menjadi pribadi yang sabar dan ikhlas, mau berkorban dan menghamba pada kebutuhan belajar anak, membersamai tumbuh kembang mereka dengan tulus dan penuh integritas. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya makin sadar dan paham bahwa kemampuan anak tidak dapat diukur dari hasil penilaian atau tes kognitif semata. Sebab setiap anak memiliki potensi dan bakat bawaan yang bervariasi. Dalam hal ini, pendidik mesti menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang ekspresi untuk berpendapat, berkreasi, serta menelurkan ide dan gagasan yang inovatif. Dengan demikian, potensi sesungguhnya dalam diri anak akan terlihat, entah dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Pendidik hanya perlu menuntun dan juga memfasilitasi anak dalam rangka tumbuh kembangnya yang optimal. Selanjutnya pada aspek yang keempat, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar dan paham bahwa nilai dalam angka bukanlah segalanya dan bukan menjadi penentu keberhasilan belajar anak. Sebab keberhasilan pendidikan adalah agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, yakni menjadi manusia yang seutuhnya. Saya akan merasa berhasil sebagai pendidik bila anak mampu mencapai dan mewujudkan hal-hal tersebut. Bapak Ibu guru hebat, refleksi dan pengetahuan serta pengalaman baru yang saya dapatkan kemudian mengiring saya kepada sebuah pertanyaan. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 4 hal yang ingin segera saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang interaktif dan juga menyenangkan. Kemudian yang kedua, mengakomodasi ritme belajar anak serta melakukan internalisasi nilai dan karakter yang positif. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran menyeluruh dan berkeadilan yang berpusat pada kebutuhan anak. Dan yang keempat, menerapkan penilaian holistik yang relevan dengan kemampuan anak. Untuk memahami dan menghargai keberagaman potensi serta kebutuhan belajar anak, saya akan secara rutin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Akan saya padukan dengan penerapan metode pembelajaran yang bervariasi untuk menghadirkan kegiatan belajar yang menyenangkan serta mendukung interaksi dan kolaborasi anak, sekaligus mengakomodasi ide kreatif dan inovasi mereka. Sedangkan untuk mengakomodasi keberagaman kecepatan anak dalam menyerap materi pembelajaran, saya akan berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan ikhlas, mau berkorban dan mau menghamba pada kebutuhan belajar anak, membersamai tumbuh kembang mereka dengan tulus dan penuh integritas.
Saya upayakan juga untuk selalu menyisipkan pendidikan etika dan moral untuk membentuk karakter yang positif dalam diri anak. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang menyeluruh dan berkeadilan dengan berpusat pada anak, memberikan ruang ekspresi untuk berpendapat, berkreasi, serta menelurkan ide dan gagasan yang inovatif. Dengan demikian, potensi sesungguhnya dalam diri anak akan terlihat, dan akan saya padukan dengan menghadirkan kegiatan belajar yang menyenangkan, serta mendukung interaksi dan kolaborasi anak. Dan yang terakhir, untuk memahami dan menghargai keberagaman potensi serta kebutuhan belajar anak, saya juga akan memberikan variasi penilaian untuk mengetahui potensi dan kemampuan anak yang sesungguhnya. Dengan demikian, saya bisa memberikan penilaian yang lebih menyeluruh dan berkeadilan bagi semua anak, tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek afektif, psikomotor maupun aspek-aspek yang lainnya. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, demikianlah pemaparan tugas koneksi antar materi modul 1.1 yang saya kerjakan. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.